Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali di majelis yang penuh barokah ini, yakni ngaji NU online bersama MBC NU Kecamatan Turen dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami sudah didatangi ada pemateri yang sangat luar biasa, yakni Kiai Haji Muhammad Habibullah, pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Azhar, sekaligus juga pengurus MWCNU Kecamatan Turen, yang pada kali ini akan menyampaikan tentang adab dan kesunahan sholat Idul Fitri. Kepada beliau Kiai Muhammad Habibullah, waktu dan tempat kula sumangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, fala hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, hendaklah kita berangkat dengan khusyuk, jangan sampai berjalan dengan uraan. Nah, ini penting sekali ya, karena man laisa lahul adab wajaba alaihi syantab gitu ya. Ada santap. Kata ilmu akhlak, orang kalau nggak punya adab wajib disantap. Nah, jadi kita mendatangi masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berjalannya saja itu sudah termasuk ibadah. Gitu. Karena menuju tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah itu berarti berjalannya itu sudah termasuk ibadah. Maka ketika berangkat itu ya hendaknya dengan khusyuk, khudur, sopan, santun, ya. Jangan sampai ya dengan teman-temannya guyang-guyu, laka-laka gitu ya. Nah, seperti orang yang tidak punya tata krama. Nah, jadi ini penting untuk dijaga ya. Sebab dengan adab itu kita bisa mudah mendapatkan hidayah. Ini. Kalau kita punya sopan, punya kesantunan, dengan yang lebih tua mengagungkan, ini mudah mendapat hidayah dari Allah. Contohnya tukang sihir Fir'aun, ya, yang melawan Nabi Musa. Gara-gara dia punya sopan terhadap Nabi Musa, akhirnya dia mendapat hidayah dari Allah. Jadi ketika itu kan tukang sihirnya Fir'aun itu memberi penawaran kepada Nabi Musa. Nabi Musa, panjenengan dulu yang mengeluarkan kesaktian panjenengan, apa saya dulu, kami dulu. Ternyata oleh Nabi Musa ya disuruh mereka dulu. Baru setelah itu Nabi Musa. Lah, gara-gara punya sopan terhadap Nabi Musa seperti ini, ketika mereka dikalahkan oleh Nabi Musa, akhirnya mereka sadar, dapat hidayah dan tahu kalau yang disampaikan oleh Nabi Musa, tongkat itu tadi menjadi ular, itu memang beneran, bukan karena tipuan mata. Akhirnya mereka iman terhadap Nabi Musa. Itu barokahnya punya sopan terhadap Nabi Musa. Jadi hendaklah kita ketika berjalan menuju tempat ibadah, tempat sholat Idul Fitri tadi, kita harus memuliakan yang lebih sepuh. Jangan sampai yang sepuh dilewati gitu saja, diselip gitu ya. Nah, itu namanya kurang sopan ya. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak welas terhadap yang lebih kecil dan tidak mengagungkan yang lebih besar. Jadi kita itu harus welas terhadap yang lebih kecil dan harus hormat terhadap yang lebih tua, yang lebih besar. Begitu. Jadi hendaklah ketika berjalan itu yang kecil-kecil ya diwelasi ya, mungkin
kalau punya uang dikasih uang, mumpung ini hari raya, kan begitu ya kan? Nah, kata Rasulullah, ijtahidu yaumal fitri fis shadaqah. Loh itu loh. Hendaklah kalian berusaha keras di hari raya Idul Fitri untuk bersedekah. Jadi menyenangkan anak kecil itu kan pahalanya besar. Idkhalus surur, ya, menyenangkan hati orang lain, itu ternyata khairun min ibadati sittina sanah. Pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah 60 tahun tapi enggak pernah menyenangkan orang. Nah, ini. Jadi kata Rasulullah, ketika hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah wa a'malil birri, dan melakukan kebaikan. Jadi ketika di jalan hendaklah menolong yang butuh ditolong. Ada orang sepuh ingin menyeberang jalan, mari kita seberangkan. Anak kecil juga begitu, kita ya sayangi, kita kasih permen, kita kasih kue, kita kasih uang. Biasanya anak kecil-kecil itu kan cari sangu kalau riolnya itu ya kan. Nah, enggak apa-apa, sudah kita yang sudah punya kemampuan ini sedekah kepada anak kecil itu. Ya, insya Allah besar sekali pahalanya. Wal birri minas sholati waz zakati wat tasbihi wat tahlil. Ini hendaklah di hari Idul Fitri kita memperbanyak melakukan kebaikan berupa sholat, zakat, membaca tasbih, membaca tahlil atau la ilaha illallah lah. Jadi jangan sampai ketika berangkat itu sambil guyon gitu ya, kemudian berteriak-teriak yang nggak sopan. Daripada seperti itu, lebih baik diam sambil baca zikir atau Allahu Akbar lah, baca takbiran itu. Jadi lebih baik seperti itu daripada hanya berteriak-teriak, atau kalau ada petasan, cewek cuit-cuit begitulah, ada pantas sama sekali ya kan. Nah, atau membunyikan petasan itu sebetulnya membuang uang ya kan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya maka. Jadi orang yang memubadzirkan perkara itu saudaranya setan. Daripada uang dihambur-hamburkan, lebih baik dikumpulkan untuk disedekahkan ke masjid, apa ke musola, atau membantu fakir miskin. Jadi memang pada hari raya Idul Fitri itu ya, Allah memaafkan dosa-dosa hambanya. Kata Rasulullah, fa innahu al-yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fi dzunubakum. Di hari raya Idul Fitri itulah Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Wa yastajibu du'aakum. Lah ini loh, Allah mengabulkan doa-doa kalian. Jadi sebaiknya ketika kita berangkat sholat Idul Fitri, memperbanyak berdoa kepada Allah daripada hanya sekedar guyon di jalan yang menghilangkan muruah, menghilangkan kewibawaan kita. Lebih baik berjalan sambil berdoa dalam hati, minta kepada Allah agar diberi solusi oleh Allah. Mumpung itu mandi ini dungo ya, mumpung itu hari yang mustajab. Wa yanzuru ilaikum birrahmah lah. Di hari Idul Fitri Allah memandang kalian dengan pandangan kasih sayang. Jadi mumpung kita itu disayang oleh Allah, ayo memperbanyak berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Lah, ternyata kata Rasulullah SAW ya, iblis ya, laknatullah alaih ya, itu kalau hari raya Idul Fitri itu berteriak sekeras-kerasnya, mungkin muangkel gitu iblis itu ya, karena tahu Allah memaafkan sekian banyak orang. Akhirnya iblis itu berteriak sekeras-kerasnya. Fayajtami'u, kata Rasulullah, ahluhu indahu. Akhirnya keluarganya iblis ya, pengikut-pengikutnya iblis itu berkumpul semua. Ada apa? Tuan Raja, iblis itu kan rajanya setan, ya kan? Ya, ada apa Paduka? Panjenengan kok berteriak seperti ini? Apa ada yang perlu kami bantu? Fayaqulun ya sayyidana man aghdabaka. Iblis dikerubung ya oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya mengatakan, ada apa Tuan kami? Siapa yang membuat Anda marah? Inna nukassiruh, akan kami pecahkan dia. Jadi setan-setan itu kalau membela rajanya seperti itu ya, siapapun yang telah membuat Anda murka akan saya pecahkan dia. Fayaqul la syai'a. Iblis akhirnya mengatakan
tidak ada apa-apa, tenang, tidak ada apa-apa. Ya, cuman yang membuat saya marah ini, walakinnallahu ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Yang membuat saya marah, mangkel jengkel, sejengkel-jengkelnya adalah karena hari ini Allah telah memaafkan semua umat Muhammad ini. Di hari raya Idul Fitri ini umat Muhammad dimaafkan oleh Allah. Jadi upayanya iblis dan setan itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia, betul. Kemarin menggoda manusia biar banyak dosanya, ternyata setelah dosanya banyak dimaafkan oleh Allah. Wah, kata iblis, percuma tak berguna. Akhirnya iblis mengeluarkan satu perintah. Kalau begitu begini saja. Fa'alaikum antushghiluhum billadzati wasyahwat. Ayo, karena umat Muhammad sekarang sudah dimaafkan oleh Allah, maka sekarang bikinlah mereka sibuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, wasyurbil khamri, bikin mereka minum khamr, bikin mereka berpesta pora, bersenang-senang, biar mereka mendapat murka dari Allah, hatta yubghidhahumullahu ta'ala. Nah, ini. Jadi iblis tidak henti-hentinya, ingin berusaha supaya manusia ini semuanya terjerumus, semuanya masuk neraka. Maka di antara adab atau tata krama ketika kita menghadapi Idul Fitri, ya ini, kita harus waspada, jangan sampai kita terlena, jangan sampai karena kita ditipu oleh iblis, ditipu oleh setan, akhirnya berani melakukan kemaksiatan. Ya, diantaranya ketika kita bersilaturahim, jangan sampai ketika bertemu yang lain jenis, lain mahram, ya, akhirnya di situ terjadi maksiat. Ya, kadang-kadang berkenalan, tapi setelah itu akhirnya terjadi kemaksiatan. Nah, itu jebakan setan. Nah, sibuknya silaturahmi akhirnya lupa dengan sholatnya. Kadang seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sibuk ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, tapi ternyata akhirnya sholatnya malah ditinggalkan. Itu namanya golek uceng kelangan delek, ya. Mencari hal yang kecil kehilangan yang besar. Hati-hati. Jadi ini dalam kitab yang saya baca ini diterangkan fa'alal aqil ayyam na'a nafsahu fi yaumil id anis syahwat wal manahi. Jadi hendaklah orang yang akalnya waras, akalnya sempurna, ya, menjaga dirinya di hari raya ini, jangan sampai mengikuti nafsunya, jangan sampai melanggar larangan Allah. Wa yudawima alat ta'at, hendaklah selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, jangan sampai karena sudah selesai Ramadan akhirnya berhambur-hamburan, ya, membebaskan diri sebebas-bebasnya, akhirnya terjadi kemaksiatan. Nah, ini bahaya. Jadi harus berusaha agar tetap waspada. Waspadalah itu, ya. Kata Bang Nafi itu, ya. Jadi harus selalu waspada, jangan sampai kita terlena, tergoda dengan rayuan setan. Ini. Ini sangat luar biasa nih, berarti pengaruhnya setan terhadap kita sebagai manusia, di mana semua bala tentaranya iblis itu menggoda kita sampai sebegitunya gitu, ya. Sampai menghilangkan, sampai yang di pasar ada setannya sendiri, biar was-was ada setannya sendiri. Jadi kelihatan setan itu sudah bagi tugas begitu, ya. Ada menteri apa gitu mungkin gitu, ya. Nah, menteri pasar, ada pos-posnya sendiri, ada menteri bagian menggoda orang di musola, di masjid, ya, macam-macam, ya. Jadi ini ketika hari raya kita harus menahan diri, jangan sampai karena terlalu bebas, ya, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita pemirsa, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang
Idul Fitri yang dimana sangat luar biasa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Habibullah, dimana sangat pentingnya sekali kita menjaga adab dan selalu memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang sekitar kita dan selalu menjaga diri dan waspada terhadap godaan setan Kiai. Jadi mungkin bagaimana ya untuk adabnya kita agar menjadi orang yang bisa melakukan ibadah Idul Fitri yang berkualitas ya. Ya, jadi pertama ya kita tata niat kita bahwa kita itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh Israel, ya. Jadi jangan sampai karena sudah bebas lepas dari Ramadan, akhirnya punya janji dengan ceweknya. Katanya silaturahmi ke saudara-saudaranya, ternyata pacaran kan gitu ya kan. Nah, kita harus hati-hati, jangan-jangan pas melakukan maksiat Israel datang. Nah, jadi kita harus waspada seperti itu. Di samping itu kita harus ingat ya, jangan sampai ketika hari raya fakir miskin tidak kita perhatikan. Kita mementingkan keluarga, pakaian kita sudah bagus, indah, sementara tetangga kita nggak punya kemampuan untuk membeli pakaian yang baru. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kita kalau bisa kita itu berbagi, ya. Laisal id liman la bisal jadid. Jadi hari raya itu bukan untuk enyar-enyaran kelambi, bukan. Walakinnal id liman ta'atu tazid, ya. Tetapi hari raya itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita pamer pakaian, pamer harta, kepada fakir miskin. Akhirnya fakir miskin hatinya susah, bingung kan begitu ya kan? Bahaya ini. Bahayanya apa? Bisa saja dia nggak terima, matur kepada Allah, akhirnya yang kaya dihancurkan oleh Allah gara-gara doanya orang miskin. Makanya orang laki-laki itu nggak boleh pakai emas, itu nggak boleh. Ya, itu untuk perempuan. Karena kalau kita laki-laki pakai emas, kemudian wadah-wadah piring-piring emas, itu akan membuat susah fakir miskin. Lawang saya untuk membeli makanan saja susah, kok di situ piringnya pakai emas. Nah, kan lebih baik disedekahkan ke saya kan gitu ya kan. Lebih baik piring biasa tapi sisa uang untuk sedekah. Jadi ini hari raya diusahakan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, kemudian jangan sampai kita itu menyusahkan fakir miskin. Kalau bisa kita berusaha agar senang bersama. Nah, intinya bersama nih. Ini intinya bersama, ya. Jangan sampai bercerai-berai, ya. Jangan sampai yang punya kemampuan seenaknya sendiri, ya, ngimin fakir miskin lah, jangan sampai. Nah, begitu. Terima kasih Kiai Habibullah telah menyampaikan secercah ilmu yang kepada kita semuanya untuk bisa menjadi manusia-manusia yang baik, karena kita semuanya ini adalah manusia yang masih banyak belajar. Maka dari itu tetaplah di channel NU Online MBC NU Kecamatan Turen untuk senantiasa meningkatkan diri keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan selalu mengikuti kegiatan ngaji online. Jangan lupa notifikasinya di HP panjenengan semuanya untuk mengaktifkan loncengnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen dan di-share kepada kader-kader Nahdliyin seluruhnya. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi AGNU di dalam kegiatan bulan Ramadan panjenengan semuanya untuk bisa menemani di saat berbuka puasa. Dan kegiatan MBCNU Ngaji Online ini disponsori oleh Lazisnu NU Kecamatan Turen. Saya Muhammad Zamzam Khairon selaku moderator pada sore hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wawal mafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.